Tema kabar baik malam hari ini berbicara tentang jangan mengambil bagian Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya tidak boleh mengambil bagian Tuhan. Nah, apa bagian-bagiannya Tuhan? Ini yang mau kita pelajari, ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang malam hari ini beribadah dalam ibadah kabar baik. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-17. Injil Matius pasal ke-17 mulai dari ayat ke-24 hingga ayatnya yang ke-27 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian. Ketika mereka tiba di Kapernaum, orang yang memungut bea 2 dirham datang kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea ataupun pajak 2 dirham itu?" Petrus menjawab, "Tentu." Dan ketika ia masuk ke dalam rumah, Yesus mendahuluinya dan berkata, "Bagaimana hal ini menurutmu, Simon? Dari siapakah para raja di bumi menerima bea ataupun pajak? Apakah dari anak-anaknya atau dari orang-orang lain?" Lalu Petrus berkata kepadanya, "Dari orang-orang lain." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Jadi sesungguhnya anak-anak itu bebas. Namun supaya kita tidak membuat mereka tersandung, pergilah ke danau, lemparkanlah pancing, dan tangkaplah ikan yang pertama muncul, dan setelah membuka mulutnya, kamu akan mendapatkan koin itu. Setelah mengambilnya, berikanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan yang mengikuti ibadah kabar baik pada kesempatan hari ini, maka Bapak, Ibu, Saudara dan saya dalam menjalani kehidupan ini sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai anak Tuhan, sebagai orang benar, maka saudara dan saya perlu mengerti dan perlu menyadari tentang posisi dan bagian kita di dalam Tuhan. Karena ada banyak anak Tuhan, banyak pelayan Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak gembala jemaat, tidak menyadari, tidak mengerti posisi dan bagiannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, di dalam Tuhan, saya perlu mengerti dan perlu menyadari tentang posisi saya dan bagian saya. Nah, pertanyaan besarnya adalah, Bapak Ibu Saudara, apa posisi kita dan bagian hidup kita di dalam Tuhan? Apa sih posisi saya, Pak? Apa sih bagian hidup saya, Pak, di dalam Tuhan? Yang pertama, posisi kita di dalam Tuhan adalah kita ini anak-anaknya. Sama-sama katakan dengan saya anak kesayangannya Tuhan. Posisi saya di dalam Tuhan adalah anaknya. Ayo semua jemaat-jemaat Tuhan berkata sama dengan saya di dalam Tuhan adalah anak-anaknya. Nah, posisi saudara dan saya di dalam Tuhan adalah anak-anaknya. Ini posisi kita yang pertama. Lalu apa bagian kita sebagai anak-anaknya? Yang pertama, kita menyenangkan hati Bapa. Ini bagian kita. Posisi kita, status kita adalah anak-anaknya. Selalu saya katakan, mari katakan bersama-sama dengan saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Nah, posisi kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Semua sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Amin. Ayo, Ibu Bita Napitupulu, sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Ibu Eja yang di Malaysia, ayo sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Tuhan Yesus. Amin. Posisi kita adalah kita anak kesayangan Tuhan Yesus. Namun bagian kita dalam posisi sebagai anak adalah yang pertama kita menyenangkan hati Bapa di surga.
Sama-sama katakan dengan saya. Sebagai anak, saya harus menyenangkan hati Bapa saya di surga. Dengan berbagai cara. Membantu orang lain itu menyenangkan hati Bapa. Mengampuni orang lain yang berbuat salah terhadap hidup kita, itu menyenangkan hati Bapa. Berbagi dengan sesama yang tidak mampu, itu menyenangkan hati Bapa. Bersaksi tentang nama Yesus itu menyenangkan hati Bapa. Selain menyenangkan hati Bapa, posisi kita sebagai anaknya, maka bagian kita adalah hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Yesus hidup, demikianlah hidup kita seperti itu. Bukan berarti semua berdasarkan perbuatan kita, kemampuan kita, dan tugas tanggung jawab kita. Tetapi kita menyadari dengan sungguh-sungguh, oh iya, saya ini anaknya Tuhan, saya ini kesayangannya Tuhan. Oleh karenanya posisi saya adalah anak Tuhan, dan bagian saya harus menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saya hidup sama seperti Tuhan. Kalau kita adalah anaknya, maka cara berpikir kita, cara hidup kita, semua harus sama seperti Bapa di surga. Karena saudara dan saya memiliki DNA Yesus Kristus. Ketika Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib dan berkata, sudah selesai, maka hidup saudara dan hidup saya, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, saudara, kalau kita tes DNA nih ya, tes DNA sorga, di dalam tubuh kita ini ada DNA darahnya Yesus Kristus. Ketika Yesus mati di atas kayu salib dan berkata, it is finished, sudah selesai, maka DNA darah Yesus itu mengalir atas tubuh saudara dan saya. Oleh karenanya saya selalu berkata, kalau kita sakit, kita bilang tubuh saya adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Yang kedua, posisi kita di hadapan Tuhan. Dan bagian kita yang kedua di hadapan Tuhan. Tadi yang pertama bagian kita, posisi kita adalah anak-anaknya. Bagiannya adalah menyenangkan hati Bapa dan hidup sama seperti Yesus. Posisi kita yang kedua adalah kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Sama-sama katakan dengan saya. Posisi saya di dalam Tuhan adalah orang yang sudah dibenarkan. Jadi saudara itu adalah orang benar. Saya mengerti mungkin ada di antara saudara yang berkata, tapi Pak, saya ini orang yang bekas jatuh bangun dalam dosa. Saya pernah bercerai. Saya pernah melakukan masturbasi. Saya penyuka sesama jenis. Saya ini homo. Saya ini lesbian. Saya mantan narapidana. Saya mantan koruptor. Saudara, Yesus berkata dengan jelas, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang setuju katakan amin. Posisi saudara di dalam Tuhan adalah orang yang sudah dibenarkan. Amin. Saudara dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan. Sama-sama katakan dengan saya. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus semua ada 4.658 jemaat. Sama-sama katakan dengan saya. Di dalam Yesus. Saya adalah orang yang sudah dibenarkan. Amin. Saya dan saudara adalah orang yang sudah dibenarkan. Tuhan gak pernah ingat-ingat lagi kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Tuhan gak peduli sama itu semua. Yang Tuhan pedulikan, yang Tuhan perhatikan adalah hidup saudara dan hidup saya, jiwa saudara dan jiwa saya, roh saudara dan roh saya. Saudara disayang Tuhan, saudara dicintai Tuhan, saudara diterima oleh Yesus apa adanya, bukan ada apanya. Saudara mau orang miskin, saudara mau orang kaya, saudara mau pejabat, saudara mau orang terkenal, selebriti, pengangguran, orang hebat, pengusaha. Yesus cinta kita semua. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus cinta hidup saya. Amin.
Yesus cinta hidup kita, Yesus benarkan hidup kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita orang kaya, bukan karena saya pendeta, bukan karena saya gembala jemaat. Tuhan membenarkan kita bukan alasan ini semua. Tuhan membenarkan hidup saudara dan saya karena kasih-Nya yang besar, karena anugerahnya yang besar, karena kita adalah anak-anak kesayangannya. Yang setuju katakan amin. Jadi jelas ya, posisi yang pertama di mata Tuhan, kita adalah anak-anaknya yang memiliki bagian menyenangkan hati Bapa dan hidup sama seperti Kristus. Posisi kita yang kedua adalah kita orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus, oleh kematian Yesus, oleh kebangkitan Yesus. Dan bagiannya apa? Orang yang sudah dibenarkan, bagiannya adalah hidup di dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Makanya saudara, kalau kita mengerti posisi kita, saya ini orang yang sudah dibenarkan, kita nggak tertarik sama dosa, kita udah nggak tertarik lagi sama laki orang, kita udah nggak tertarik lagi sama bini orang, kita nggak tertarik lagi mau melakukan seks di luar nikah, ingin melakukan korupsi, ingin ambil duit orang lain, dan lain sebagainya. Kita nggak akan tertarik, karena kita sudah tahu, saya ini adalah anak kesayangannya. Saya ini orang yang sudah dibenarkan. Saya nggak mau tertarik hidup bersama sebelum menikah, suka sesama jenis, melakukan hubungan seks di luar kewajaran. Saya nggak mau. Kenapa saya nggak mau? Karena saya ini udah dibenarkan melalui darah Yesus. Bukan karena perbuatan saya, tapi karena pembenaran darah Yesus Kristus. Oleh karenanya, saya harus hidup di dalam kebenaran. Sama-sama katakan dengan saya harus hidup di dalam kebenaran. Harus hidup di dalam kebenaran ini maksudnya bukan karena hasil perbuatan dan usaha kita. Hidup kudus, baca firman, hidup suci, kembalikan perpuluhan dan lain sebagainya. Bukan yang itu. Tetapi Roh Kudus yang menginsyafkan kita. Kita hidup dalam kebenaran, kita mulai mencintai Yesus, mencintai firman-Nya, mencintai pribadinya, fokusnya hanya kepada Yesus, bukan kepada kesenangan semata, bukan fokusnya hanya keinginan-keinginan daging kita, sehingga iman kekristenan kita semakin hari semakin kuat. Saudara dengar baik-baik ya, kalau saudara menyadari status Bapak Ibu saudara sebagai orang yang sudah dibenarkan, maka saudara tidak akan tertarik dengan yang namanya dosa. Manusia bisa berdosa nggak? Manusia bisa berdosa. Bisa melakukan dosa. Tetapi kita yang hidup di dalam kebenaran, kita nggak akan tertarik. Kita nggak akan tertarik ngomongin orang, hakimin orang, ngejelekin orang, marah-marahin orang. Nggak tertarik, saudara. Kita paling ujung-ujungnya, ya udahlah urusan dia sama Tuhan lah. Ya udahlah. Seperti itu Bapak Ibu Saudara kira-kira. Kita hidup di dalam kebenarannya. Nah, selanjutnya, posisi dan bagian hidup kita dalam Tuhan ada 3. Yang pertama tadi kita anaknya, dan bagiannya harus menyenangkan hati Bapa dan hidup seperti Yesus. Bagian yang kedua kita adalah, posisi kita adalah orang yang sudah dibenarkan dan hidup di dalam kebenaran. Dan yang selanjutnya yang ketiga, posisi kita adalah orang percaya. Sama-sama katakan dengan saya, posisi saya di dalam Tuhan adalah sebagai orang percaya. Dan bagian hidup kita adalah hidup di dalam iman kepada Kristus. Sebagai orang percaya, as a believer, kita harus hidup di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Bukan iman-iman yang lain, tetapi iman kepada Yesus Kristus. Mungkin orang di luar sana berkata, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya sebatas rasul. Yesus itu hanya sebatas nabi. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Tapi itu untuk mereka. Bukan untuk iman percaya kita. Untuk iman percaya kita, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan tidak ada yang lain selain Yesus. Buat orang di luar kita,
Mereka boleh akui Yesus sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai utusan, dan lain sebagainya. Itu urusan mereka. Urusan saudara dan saya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita setiap hari. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, saya lanjutkan lagi kabar baik pada malam hari ini. Jika saudara dan saya sudah menyadari posisi dan bagian kita, maka kita tidak akan mengambil bagiannya Tuhan. Kalau saudara udah menyadari nih ya, kalau saya sudah menyadari, oh ini bagian saya, oh ini posisi saya, maka dalam menjalani hidup kekristenan ini, saudara pada akhirnya bersama dengan saya tidak mengambil posisi dan bagiannya Tuhan. Apa sih posisinya Tuhan dan bagiannya? Posisinya Tuhan adalah dia tetap Tuhan, dia pencipta, dia penguasa, dia segalanya. Ini posisinya. Dia pencipta, dia penguasa, dia segalanya. Ini posisi Tuhan. Dan apa bagian Tuhan yang tidak boleh kita ambil? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pertanyaan besarnya adalah bagian Tuhan yang tidak boleh diambil oleh manusia. Ini catat baik-baik ya. Ini seru sekali. Ini saya diajarin Tuhan, diajarin Roh Kudus. Ini posisi-posisi saya yang nggak bisa diambil oleh manusia. Yang nggak boleh diambil oleh manusia. Ini bagian Tuhan yang tidak boleh diambil oleh siapapun. Termasuk anak-anak Tuhan nggak boleh diambil. Ini dia. Yang pertama, bagian Tuhan yang tidak boleh diambil oleh manusia adalah penghakiman. Sama-sama katakan dengan saya. Bagian Tuhan yang nggak boleh diambil oleh manusia adalah penghakiman. Saudara dan saya tidak diberi kuasa, tidak diberi hak oleh Tuhan untuk menghakimi kesalahan hidup orang lain. Karena Bible mencatat, penghakiman adalah milik hak mutlak Tuhan. Dia yang akan menghakimi dunia ini secara adil. Oleh karenanya namanya adalah hakim yang adil. Nanti dia datang untuk kali yang kedua sebagai raja dan hakim yang adil. Oleh karenanya, bagian Tuhan yang pertama yang tidak boleh diambil oleh hidup anak Tuhan, oleh orang Kristen. Jangan ambil penghakiman. Sama-sama katakan dengan saya nggak boleh ambil bagian Tuhan. Saya nggak boleh ambil bagiannya Tuhan. Bagian Tuhan yang pertama apa? Bicara tentang penghakiman. Kalau hari-hari ini hidup kita direndahkan orang. Hari-hari ini hidup kita sedang dijatuhkan orang. Hari-hari ini kita melihat orang lain jatuh dalam dosa. Orang lain berbuat salah. Orang lain hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah hakimi mereka. Karena saudara dan saya tidak diberikan hak oleh Tuhan untuk menjadi hakim atas siapapun. Jangan ambil bagian Tuhan. Karena Tuhan adalah hakim yang adil. Penghakiman Tuhan itu benar. Tetapi penghakiman saudara dan saya cenderung memihak dan tidak objektif. Penghakiman manusia cenderung memihak dan tidak objektif. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama jangan ambil penghakiman. Jangan pernah ambil bagian Tuhan. Menghakimi hidup orang. Menjelekkan hidup orang lain. Menghakimi suami kita. Menghakimi istri kita. Menghakimi pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Menghakimi yang lain. Jangan ambil. Itu miliknya Tuhan. Jangan ambil penghakiman. Jangan merasa diri paling benar sendiri. Paling hebat sendiri sehingga kita menghakimi orang. Dasar kamu pelacur. Dasar kamu wanita malam. Dasar kamu orang gak berguna. Dasar kamu orang yang tidak punya masa depan yang cerah. Dasar kamu mantan residivis. Dasar kamu mantan homo. Dasar kamu mantan lesbian. Dasar kamu perempuan tua. Perawan tua, dasar kamu mandul, dasar kamu laki-laki biadab dan lain sebagainya. Stop menghakimi orang lain Bapak Ibu Saudara. Karena penghakiman sejatinya adalah milik Tuhan dan bagian Tuhan. Jangan ambil bagian Tuhan. Kalau hari-hari ini kita diomongin banyak orang, ya udah, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya nggak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Karena penghakiman itu miliknya Tuhan, bukan bagiannya saya. Bagiannya saya adalah mengampuni, mengasihi. Tapi untuk menghakimi, no. Itu bukan bagian saya. Kalaupun kita harus menghadapi satu permasalahan, pergumulan,
biarkan itu diserahkan kepada pihak-pihak yang berkompeten di dalamnya. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita semua, kita nggak boleh ambil bagian Tuhan. Apa bagian Tuhan? Yang pertama, penghakiman. Kalau kita lihat keluarga kita, saudara kita, cici kita, koko kita, jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam dosa, jatuh dalam korupsi, jatuh dalam kesalahan-kesalahan. Jangan hakimi hidup mereka. Jangan hakimi hidup orang lain. Karena Tuhan tidak suka. Jangan hakimi siapapun. Karena kita pun tidak dihakimi oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, apa bagian Tuhan yang nggak boleh diambil oleh orang Kristen? Apa bagian Tuhan yang nggak boleh diambil oleh orang percaya? Apa bagian Tuhan yang tidak boleh diambil oleh anak-anaknya? Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang kedua yang Tuhan ajarkan adalah bagian yang tidak boleh diambil dari Tuhan oleh anak-anaknya, yaitu keagungan, kemuliaan, dan kemasyuran. Makanya Paulus dengan jelas berkata, barang siapa ingin bermegah, biarlah dia bermegah di dalam Tuhan. Jangan ada di antara kita yang ingin dipuji-puji berlebihan. Mengalami keagungan, kemasyuran, keviralan. Bahasa hari-harinya ini adalah viral. Dikenal banyak orang, dipuji banyak orang. Saudara, salah satu kejatuhan iblis adalah dia ingin dimasyurkan. Dia ingin pujian, dia ingin keagungan, dia ingin kemasyuran. Saya cuma mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menginginkan pengagungan dan pujian dari manusia, lalu kita kalungkan di leher kita, ini sangat berat, saudara. Ini sangat berat. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini sanggup menerima pujian, pengagungan, kemasyuran untuk dirinya sendiri. Dia pasti akan jatuh, saudara. Karena keagungan, kemasyuran, kemuliaan hanya untuk Tuhan, hanya milik Tuhan. Kalau hari-hari ini kita diangkat Tuhan jadi orang kaya raya, jadi orang terkenal, jadi pejabat tinggi negara, jadi orang yang terpandang, jangan larut dengan pengagungan, kemasyuran, dan juga kemuliaan. Buru-buru kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini semua milik Tuhan. Ini semua datang dari Tuhan. Dan ini punya Tuhan. Ini bukan bagian saya. Saya nggak mau. Saudara, saya ingin bersaksi. Setiap saya melayani firman Tuhan dimanapun saya melayani, terkadang ada jemaat-jemaat yang ingin bertemu dengan saya, minta foto bersama. Pastor Verona boleh foto nggak? Saya pasti bilang boleh. Waktu kita foto bersama dengan jemaat, saya dengan jemaat yang ingin minta foto, di hati saya berdoa begini, Tuhan, biarlah segala kemuliaan, keagungan, kemasyuran untuk Tuhan, bukan saya. Tolong Tuhan cabut di pikiran jemaatmu, jangan Verona yang diingat, tapi Yesus yang diingat. Saudara, waktu saya pergi ke Ambon ada 400 jemaat yang hadir. Waktu saya pergi ke Ambon ada 400 jemaat yang hadir. 400 jemaatnya semuanya foto sama saya. Semuanya ingin foto sama saya. Ingin mengabadikan pertemuan saya dengan jemaat. Tapi saya berdoa untuk 400 saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan, kemasyuran, keagungan, kemuliaan, itu bukan milik saya. Itu milik Tuhan. Kalaupun saya dipuji, kalaupun saya dimasyurkan, diagung, saya buru-buru minta sama Tuhan, Tuhan, ini semua milik Tuhan, bukan punya saya, milik Tuhan, bukan punya saya. Saya takut, saudara. Saya nggak mau. Karena salah satu kejatuhan iblis dari sorga ke neraka adalah dia ingin mengambil takhta Tuhan. Kemasyuran, keagungan, kemuliaan. Makanya saya kalau ketemu jemaat siapapun ya, ketemu jemaat siapapun, dimanapun, di mall, di rumah makan, di pasar, di jalan, Pastor Verona ya? Iya ibu, boleh foto? Boleh ibu, boleh didoain? Boleh ibu. Saudara yang pernah ketemu saya, yang sering ketemu saya, kalau minta foto, minta apapun, pasti saya layani. Karena saya takut, Bapak Ibu Saudara. Saya takut karena yang pertama kemasyuran itu milik Tuhan. Keagungan itu milik Tuhan. Dan juga kemuliaan itu milik Tuhan. Saya nggak boleh ambil. Ada banyak orang hari-hari ini coba ingin menjadi sama seperti Tuhan. Kemasyuran, keagungan. Saya paling masyur, saya paling hebat, saya paling terkenal, saya paling agung, saya paling. Wah, itu tinggal tunggu tanggalnya aja Bapak Ibu.
tinggal tunggu tanggalnya aja. Nggak lama lagi pasti dia nggak kuat dan pasti dia jatuh. Bukan menghakimi loh ya, saya hanya melihat benang keseluruhannya. Biasanya orang yang ingin senang dipuji, orang yang senang untuk menerima kemasyuran, ingin terus dimuliakan, dia nggak akan kuat, dia akan jatuh, Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, bagian saya bukan untuk dipuji-puji, bagian saya bukan untuk dimuliakan, bagian saya bukan untuk menerima kemasyuran, bagian saya adalah diam di kaki Tuhan sama seperti Maria, perempuan yang berdosa itu. Posisi saya harus ada di sana, duduk di kaki Tuhan. Kalaupun setiap ibadah saya dihadiri ribuan jemaat, setiap ibadah ada ratusan jemaat minta foto, minta didoakan, minta ini, minta itu semua hanya selingan saja. Saya nggak boleh fokus ke itu semua. Fokus saya adalah duduk di kaki Tuhan, bagian saya duduk di kaki Tuhan, melayani dengan hormat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kalau ada pelayan-pelayan Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini sebagai rekan di dalam ladang Tuhan, saya hanya mengingatkan, bukan mengajari. Jangan ambil bagian Tuhan ya. Kemasyuran, popularitas, nama baik, itu milik Tuhan, bukan punya kita. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Dan kalau ada jemaat-jemaat, tiba-tiba tahun ini saudara mengalami peningkatan kelimpahan, uang di rekeningnya bertambah-tambah, namanya semakin masyhur, dagangannya laris, semuanya diperkaya oleh Tuhan. Ingat, jangan ambil kemasyhuran itu. Ingat, ini datang dari Tuhan, milik Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, bagian yang tidak boleh diambil oleh Tuhan oleh hidup orang percaya adalah membuat yang tidak ada menjadi ada. Ini bagian Tuhan yang nggak boleh diambil. Membuat yang tidak ada menjadi ada. Apa maksudnya pastor? Apa maksudnya Pak Gembala? Apa maksudnya Pak Pendeta? Bagian Tuhan yang membuat tidak ada menjadi ada nggak boleh diambil. Gini, bagian saudara dan saya sebagai orang percaya, sebagai manusia, kita bagiannya yang pertama untuk mencari nafkah, kita harus bekerja. Kita pergi ke kantor, kita pergi ke toko, atau kita pergi ke gereja untuk melayani sebagai seorang full-timer. Ini bagian kita. Sebagai seorang suami, bagian kita adalah mengayomi istri, mengayomi anak-anak, menjadi teladan bagi istri dan juga anak-anak kita. Sebaliknya, istri bagiannya adalah menghormati suami, melayani suami dan anak-anak. Bagian anak-anak adalah menghormati orang tua dan hidup seperti perintah firman Tuhan. Nah, lebih daripada itu, untuk membuat yang tidak ada menjadi ada, itu bagiannya Tuhan. Kita nggak boleh ambil, saudara. Kita nggak boleh ambil. Saya kasih contoh gini. Misalkan, setiap kita punya pengeluaran harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Bayar cicilan, bayar kontrakan, bayar kos-kosan, bayar uang makan, bayar uang hari-hari, bayar uang-uang semuanya. Uang tagihan mobil, cicilan motor, cicilan kulkas. Saya tahu tanggung jawab kita sebagai manusia makhluk sosial adalah harus membayar. Tetapi untuk mengadakan berkat tersebut, yang tidak ada menjadi ada, itu bukan bagian kita, bapak-bapak. Ibu-ibu, ini bukan bagian kita. Bagian Tuhan. Karena firman Tuhan jelas berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Berkat Yahweh lah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Jadi saudara, buat suami-suami nih ya, buat istri-istri, tolong harap support suaminya. Pak, ini biaya bulanan kita, sekian puluh juta. Lalu bagian suami apa? Bagian suami hanya bekerja, berdagang, berjualan. Lebih daripada itu, untuk mendatangkan biaya bulanan 40 juta ini, itu bukan bagiannya suami, tapi itu bagiannya Tuhan, yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Kenapa banyak suami-suami Kristen, anak-anak Tuhan Kristen, suami-suami khususnya, hidupnya stres, tertekan, depresi, dan hidup dalam tekanan? Karena dia coba berusaha untuk mengambil bagian Tuhan. Membuat yang tidak ada menjadi ada. Makanya pusing sendiri, Pak.
Makanya kita stres sendiri. Makanya kita depresi. Ibu-ibu juga begitu, ibu-ibu yang bekerja, ibu-ibu yang berdagang ya. Jangan coba ambil bagian Tuhan. Tugas kita cuma dagang di warung, buka toko. Kita buat planning bagaimana cara mengembangkan bisnis dagang usaha kita. Selebihnya dari situ, itu bagian Tuhan. Apa bagian Tuhan? Mendatangkan customer yang lama ataupun yang baru. Mendatangkan berkat, mendatangkan pembeli. Mendatangkan borongan-borongan sehingga dagangan kita diborong. Pekerjaan kita dipercayakan. Dapat borongan ini, dapat borongan itu. Itu bagiannya Tuhan. Jadi saudara mau bangun pagi-pagi kek, mau sampai larut malam kek, kalau Tuhan gak berkatin, gak akan berkatin. Nah, makanya kita disadarkan, bagianku adalah memberikan berkat, kata Tuhan. Dia kunci Daud. Kata firman, kalau dia yang buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau dia tutup, nggak ada yang bisa buka. Artinya, bagian Tuhan adalah membuat yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudara yang ngekos, saudara-saudara yang ngontrak, nggak usah takut dengan biaya cicilan hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun. Nggak usah takut dengan biaya cicilan mobil. Nggak usah takut dengan biaya cicilan motor. Nggak usah takut dengan biaya cicilan apartemen. Nggak usah takut dengan cicilan-cicilan kecantikan, make up, dan lain sebagainya. Karena itu bukan bagian kita. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Tugas kita hanya bekerja, berjualan, buka toko, jagain toko, buat planning jangka pendek, menengah, ke depan. Selebihnya berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Petrus tuh jelas ngomong sama Yesus, Guru, ini kita harus bayar bea, kita harus bayar pajak. Kalau kita nggak bayar, kita jadi batu sandungan. Yesus gampang ngomongnya begini. Petrus, kamu pancing ikan. Ikan yang pertama keluar dari mulutnya ada uang, ada koin, ambil. Tuh, bayangin. Bagian Petrus adalah mencari ikan. Bagian Tuhan mengeluarkan uang dari mulut ikan. Jadi saudara dan saya harus ngerti dulu nih, kita yang ada di dalam anugerah, kita yang ada di dalam Injil kasih karunia Tuhan, kita disadarkan, kita mengerti dengan kemurahan Tuhan. Oh, ternyata selama ini saya stres, selama ini saya depresi, selama ini saya tertekan, selama ini saya takut, saya bimbang dengan uang cicilan, dengan ini, dengan bayar ini, bayar itu. Karena saya coba mengambil bagian Tuhan. Orang-orang yang suka ngutang nih, dengerin saya baik-baik. Orang-orang yang punya hutang, yang terlilit hutang. Dengarkan saya baik-baik. Bagian saudara bukan mencari uang. Nggak akan pernah bisa saudara dapat uang. Percaya deh. Saudara akan semakin stres. Lalu bagian saya apa dong Pak? Nih, bagian saudara nih. Buat saudara-saudara yang punya utang di atas 10 juta, 50 juta, 100 juta, 1 miliar. Dengarkan saya baik-baik. Tuhan lagi ngomong lewat mulut saya buat saudara yang sedang punya hutang. Mau miliaran, mau triliunan, dengerin baik-baik. Bagian kita yang pertama menghadap Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan saya punya hutang 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun. Itu bagian kita yang pertama. Yang kedua, Tuhan mampukan saya untuk bertemu dengan orang yang memiutangi saya. Bagian kita yang kedua adalah temui orang yang telah memiutangi kita. Bertanggung jawab di dalamnya. Setelah kita bertanggung jawab, kita ngomong sama orang yang memiutangi kita. Pak, Ibu, saya datang kemari ingin melunasi hutang saya. Tetapi tolong kasih saya waktu. Saya akan lunasi hutang saya. Saya tidak akan lari kemana-mana. Saya tidak akan kabur kemana-mana. Karena saya akan membayar hutang saya. Ini bagian yang kedua. Yang ketiga, bagian saudara dan saya adalah tetap bekerja, tetap berusaha, dan kita tunggu waktunya Tuhan. Dan apa yang akan Tuhan lakukan? Akan Tuhan lakukan sama seperti Petrus. Dari mulut ikan akan keluar uang. Dari cara-cara Tuhan yang baru, Tuhan punya 1001 cara untuk melunasi hutang kita. Jadi, saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagian Tuhan membuat yang tidak ada menjadi ada. Saya pernah terlilit hutang Bapak Ibu Saudara sampai ratusan juta. Saya melakukan ini. Saya menghadap Tuhan.
Saya hadap pihak bank dijamah oleh Tuhan hatinya, dan saya menerima berkat dari Tuhan. Saya mengalami kegenapan firman Tuhan yang berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan aku kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Dan hutang saya dalam 3 bulan ratusan juta lunas semua, saudara. Hebatnya Tuhan kita. Yang setuju kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Satu lagi. Contoh, bagian Tuhan adalah membuat yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita ingin mendapatkan pasangan hidup ya. Pastor, saya udah umur 30 belum dapat pasangan hidup. Orang-orang udah bilang saya perawan tua, laki-laki tua. Jangan dengar kata orang. Karena hidup saudara dan saya tidak ditentukan kata orang. Hidup saudara dan saya ditentukan oleh ini nih. Oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau ini yang udah ngomong, nggak mungkin nggak kejadian. Pasti kejadian. Tapi kalau orang yang ngomong, pasti nggak kejadian. Firman yang akan membuat hidup kita jadi. Nah, saya udah umur 30, 50, belum dapat pasangan hidup. Udah umur 40, belum pasangan hidup. Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Bagian kita adalah berdandan, rawat diri, urus diri kita. Nanti dia yang akan membawa pasangan hidup kita. Tulang rusuk kita, baik pria ataupun wanita. Bagian kita tetap supel, tetap ramah, tetap elegan, tetap berdandan, tetap bersolek, tetap rapi, jaga penampilan. Karena kalau kita nggak jaga penampilan, kalau Tuhan mau beri kita pasangannya kasihan, saudara. Kita dapat berkat, pasangannya dapat musibah, dapat kita. Jadi, saudara dan saya harus rapi-rapi. Mulai membenarkan wajah, mulai membenarkan bentuk tubuh. Mulai, ya nggak usah yang mahal-mahal. Yang penting enak dilihat, saudara. Sehingga ketika Tuhan membawa yang tidak ada menjadi ada, orang yang Tuhan bawa, Tuhan pilih untuk dipersatukan sama kita juga, dalam hatinya nggak akan bersungut-sungut. Dia akan berkata, terima kasih Tuhan, selama ini inilah wanita yang aku cari. Selama ini inilah laki-laki yang aku cari. Itu pasti akan terjadi. Nah, apalagi contohnya? Contohnya Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada gini. Buat rumah tangga yang sudah menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 15 tahun. Saudara merindukan anak bukan? Saudara udah melakukan ini dan itu, tetapi belum punya anak. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena untuk urusan membuat yang tidak ada menjadi ada, itu urusannya Tuhan. Kandungan kita yang kosong, yang tidak ada janinnya, tidak ada anaknya, biar itu menjadi bagiannya Tuhan. Posisinya Tuhan adalah sang pencipta, penguasa, dan bagian dia adalah mengisi kandungan ini dengan benih-benih ilahi, dengan keturunan-keturunan ilahi atas rumah tangga saudara dan saya. Jadi saudara, jangan egois. Kita lakukan saja bagian kita. Sebagai suami istri tentu untuk mendapatkan anak, melakukan hubungan suami istri, pergi ke dokter, cek kesehatan, ikut program-program kehamilan. Nanti Tuhan sendiri yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tadinya rahim kita kosong selama bertahun-tahun. Setelah kita melakukan bagian kita, melakukan hubungan suami istri dengan sehat, dan juga kita ikut program-program kehamilan, kita juga terus berdoa, nanti Tuhan yang akan mengadakan bagiannya, memberikan anak dalam kandungan kita. Yang setuju katakan amin. Yang selanjutnya, yang keempat, apa bagian Tuhan yang tidak boleh diambil oleh manusia atau anak-anak Tuhan? Yang tidak boleh diambil dari Tuhan adalah waktu dan kehendaknya. Sama-sama katakan dengan saya, waktu dan kehendaknya. Pengkhotbah pasal 3 dengan jelas berkata, ayat 11, Pengkhotbah 3 ayat 11, semua akan indah pada waktunya Tuhan. Bagian Tuhan itu adalah menentukan waktu dan kehendaknya. Dan manusia nggak bisa intervensi. Ada banyak orang nih ya, yang sedang sakit nih ya,
Orang yang sedang sakit kepinginnya begini, saya mau sembuhnya sekarang Tuhan, saya mau pulihnya sekarang Tuhan. Ada orang yang udah terlalu lama miskin, saya mau kayanya sekarang Tuhan, saya mau berlimpahnya sekarang Tuhan. Kita nggak bisa ambil waktu dan kehendaknya Tuhan. Saudara mau nangis darah, saudara mau guling-gulingan, saudara mau basah roh, nggak akan pernah bisa. Karena Tuhan memiliki time schedule buat kita masing-masing. Bukan hanya dia memberikan kita anugerah, kasih karunia, tapi dia juga punya waktu. In His time, not our time. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jadi jangan paksa Tuhan, Tuhan saya mau nikahnya sekarang, saya mau nikahnya tahun ini. Kasih saya jodoh tahun ini dong Tuhan. Tolong dong Tuhan, angkat bisnis saya. Angkat pelayanan saya dong Tuhan, buat saya terkenal dong Tuhan. Gak bisa. Oh Tuhan kasih karunia-Nya. Oh nggak bisa. Itu waktu dan kehendaknya Tuhan nggak bisa diintervensi. Ada pujiannya yang berkata begini saudara. Saya suka sekali. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Amin Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Ini nggak boleh kita ambil. Kalau kita ambil, kita stres saudara. Kita ingin sama menjadi seperti Tuhan. Udah kapan COVID-19 ini kelar Tuhan? Udah kelamaan, udah 2 tahun Tuhan. Hidup nggak bebas. Waktunya Tuhan saudara. Nggak bisa kita ambil. Ada pujian masih buat anak-anak remaja yang berkata, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Saudara mau promosikan diri saudara kek, saudara mau cari viral-viralan kek, nggak bakalan. Kalau Tuhan belum ada waktunya, saudara nggak bakal viral. Saudara nggak bakal terkenal. Nggak bakalan saudara. Kita lakukan bagian kita saja, nanti Tuhan yang akan melakukan bagian Tuhan. Satu kali Tuhan ngomong sama saya tahun 2007, saudara. Tahun 2007 Tuhan ngomong sama saya. Verona, satu hari nanti kamu akan berdiri di depan ribuan orang. Satu hari nanti kamu akan melayani ribuan orang. Satu hari nanti kamu akan dikenal oleh ribuan orang. Kamu akan pergi ke bangsa-bangsa. Kamu bukan hanya melayani di Indonesia, tapi ke bangsa-bangsa. Tahun 2007 tuh saya dengar Tuhan ngomong gitu sama saya, saudara. Tahun 2007, nanti kamu akan pergi ke Israel. Nanti kamu akan pergi ke Eropa, ke Asia. Kamu jalan-jalan, lihat sana, lihat sini. Saya itu Tuhan dengar sendiri tuh sama saya dengar sendiri. Kamu akan melayani di TV. Kamu akan melayani di radio-radio. Kamu akan melayani di banyak kota. Di seluruh Indonesia. Tuhan ngomong sama saya tahun 2007. Saya nungguin 2008, 2009. Belum kejadian, saudara. 2010 belum kejadian. 2011 belum juga kejadian. 2012 belum kejadian. 2013 belum kejadian. Suara Tuhan itu belum kejadian sama saya. 2014 pun juga belum kejadian, saudara. Masuk 2015, saudara. Tuhan buka waktunya. Dia undang saya ke negeri jiran, ke negeri Malaysia. Pertama kali saya menginjak Malaysia di Miri, saudara. Miri itu Sabah atau Sarawak, saya nggak tahu ya. Kayaknya Sabah ya, Miri ya. Saya pergi ke Miri, saya pergi ke Lombanga, saya ada di Kuala Lumpur untuk pertama kalinya. Tahun 2015 saya pergi ke Malaysia. Bayangkan saudara, Tuhan ngomong sama saya tahun 2007. 2016 saya dibawa Tuhan ke Eropa. Saya dibawa Tuhan ke Israel. Saya dibawa Tuhan ke Jordan. Saya dibawa Tuhan ke Oman. Saya keliling-keliling ke Middle East. Saya dibawa Tuhan pergi ke Hong Kong. Saya pergi ke beberapa negara, saudara. 2017, Tuhan mulai percayakan saya pelayanan di luar-luar Jakarta. Ke Pemalang, ke Bandung, ke Bogor,
ke Aceh, ke Medan, ke Makassar, kemana-mana saya mulai, oh ya, Miri Sarawak. Di Sarawak Miri saya. 2018 Tuhan ngomong sama saya, kamu akan jadi gembala jemaat. Kamu akan menjadi gembala sidang dan menggembalakan gereja namanya Jesus Christ Church. Dari 2007, saudara. Saya dengar suara itu. Tahun 2018, Tuhan baru menggenapinya. Saya menjadi gembala jemaat. Saya menggembalakan jemaat. Saya menggembalakan gereja. 2019, saya dipercayakan Tuhan. Berdiri di depan ribuan orang. Pimpin ibadah KKR kesembuhan mujizat di depan 1.000 orang, 2.000 orang, 6.000 orang. Ribuan orang, saudara. Saudara bisa lihat foto-fotonya di seluruh sosial media saya. Pelayanan di TV, pelayanan di radio. Tuhan ngomong sama saya tahun 2007, 2018, 19, 21, 22. Tuhan genapi. Dan saudara, kiranya firman Tuhan ini, kabar baik ini, menjadi berkat bagi kita bersama. Amin untuk kebenaran kabar baik di malam hari ini. Tuhan berkati.